Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 49 ayat 21. Saya memberi firman Tuhan pagi hari ini menjadi saluran berkat. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Kejadian 49 ayat 21. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas, ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari doa berkat Yakub untuk anak-anaknya. Dan ayat ini merupakan doa yang khusus disampaikan kepada Naftali. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa dia seperti rusa betina, artinya dia adalah orang yang akan mengalami kebebasan, dia tidak akan ditindas. Dan juga dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak-anak yang manis, atau dengan kata lain anak-anak yang baik. Nah, kata anak-anak di sini ditulis dengan kata amer yang berarti juga perkataan yang baik. Karena itu, kalau kita melihat dalam beberapa terjemahan, kata anak-anak ini diterjemahkan dengan perkataan yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat Yakub kepada anak-anaknya seringkali berbicara tentang peran mereka masing-masing dalam rencana Allah ke depannya, dan juga sekaligus menggambarkan karakter mereka. Di sini dikatakan bahwa karakter Naftali adalah dia adalah orang yang bebas, atau dia tidak diperhamba oleh orang lain, dan dia juga berkarakter baik, karena dikatakan di situ bahwa dia bertutur kata yang baik. Nah, saudara, di dalam bagian ini ada dua komposisi yang sebenarnya kita lihat jarang sekali bisa bersamaan. Yang di satu kebebasan, dan yang di satu karakter yang baik. Nah, saudara, kebebasan seringkali dimaknai dengan salah kaprah. Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka bebas, mereka boleh melakukan apa saja. Mereka tidak lagi dikekang oleh peraturan-peraturan, sehingga yang terjadi adalah sikap anarkis. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat orang yang bertutur kata yang baik, seringkali dilihat sebagai orang yang kaku, orang yang tidak bebas. Tapi ketika kita melihat karakter Naftali, dia seimbang antara dua komposisi itu. Dia orang yang bebas dan dia sekaligus orang yang berkarakter yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Naftali, sebagai orang Kristen pun kita sudah dimerdekakan oleh dosa melalui Kristus. Tapi di sisi lain, Alkitab juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahgunakan kebebasan kita. Nah, saudara, di abad pertama, ketika kekristenan baru lahir, banyak sekali orang Kristen yang menyalahgunakan kemerdekaan Kristiani mereka. Karena itu Rasul Paulus menentang sikap ini. Ya, di dalam kitab Roma atau kitab Galatia atau kitab Korintus, dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus menentang sikap di mana orang-orang menggunakan kebebasan mereka untuk melakukan dosa. Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang juga merupakan pemimpin atau patriark jemaat di Yerusalem, pun menentang orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara, kita dibebaskan bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk menjadi alat kebaikan. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 6 ayat 13 bahwa kita dimerdekakan untuk menjadi senjata kebenaran dan bukan senjata kelaliman. Kita dimerdekakan untuk menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus, dan bukan menjadi budak dari nafsu kita. Dan karena itu, saudara, melakukan apapun yang kita inginkan itu bukanlah kebebasan. Itu adalah bentuk perbudakan oleh hawa nafsu. Karena itu, saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan kebebasan kita untuk menjadi alat kebenaran. Karena itu, mari kita gunakan kebebasan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberkati orang lain? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain.
Saudara, marilah kita menggunakan kemerdekaan kita di dalam Kristus untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau mengizinkan kami untuk menapaki lagi satu hari dalam kehidupan kami. Kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sekarang Bapa, kami juga berdoa bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami di dalam Engkau untuk memuaskan keinginan-keinginan kami yang pada akhirnya akan membawa kami ke dalam perbudakan oleh hawa nafsu kami Tuhan. Karena itu Tuhan, bantu kami Allah Roh Kudus supaya kami mampu hidup di dalam kebebasan dan untuk menjadi hamba-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kami kerjakan berdasarkan anugerah dan kekuatan yang kami terima daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Men, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.